Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba cemas banget gara-gara mikirin uang? Entah itu tagihan yang numpuk, penghasilan yang nggak nambah-nambah, atau rasa takut nggak bisa cukupin kebutuhan sehari-hari. Jujur aja, saya sendiri pernah ngerasain itu. Dan ternyata, saya bukan satu-satunya. Banyak banget orang di luar sana yang hidupnya jadi penuh tekanan. Jadi gampang marah, gampang putus asa, bahkan sampai susah tidur cuma gara-gara satu hal, uang. Tapi pernah nggak sih kalian tanya ke diri sendiri, kenapa sih uang bisa punya kuasa sebesar itu buat bikin hidup kita jadi sesak? Kok bisa benda mati, yang seharusnya jadi alat bantu hidup, justru malah ngebebanin hidup? Nah, ini yang pengen saya ajak kalian obrolin hari ini. Santai aja, kita anggap ini obrolan di warung kopi atau di taman kota sambil duduk santai. Nggak usah tegang, tapi juga jangan cuek. Pertama-tama, kita harus akui bahwa uang itu penting. Bukan berarti kita matre, tapi coba deh, kalian pikir. Dari pagi sampai malam kita kerja buat apa sih? Ya, buat cari uang. Biar bisa makan, punya rumah, bayar listrik, kuota internet, dan lain-lain. Bahkan buat hal-hal yang kelihatannya kecil kayak traktir temen atau beli kopi kekinian. Tetap butuh uang kan? Jadi, uang memang penting. Tapi pentingnya uang itu kadang bisa jadi berlebihan kalau kita nggak ngerti cara mengelolanya. Nah, banyak orang stres karena uang itu biasanya bukan karena mereka miskin atau nggak punya uang sama sekali. Tapi karena cara mereka ngatur uang itu yang nggak sehat. Gini loh, ibarat kalian punya air segalon, kalau cara nuangnya ngawur, bocor sana-sini, ya bakal habis sebelum waktunya. Sama kayak uang, seberapa banyak pun yang kalian punya, kalau nggak tahu cara jaganya, tetap aja habis dan bikin panik. Kadang kita juga jadi korban pola pikir yang salah soal uang. Misalnya, kita nganggap sukses itu berarti punya mobil mewah, rumah besar, atau gadget terbaru. Padahal, itu semua belum tentu bikin hidup lebih tenang. Banyak orang yang kelihatannya kaya, tapi ternyata utangnya numpuk di belakang. Jadi stres mereka juga lebih tinggi daripada orang biasa. Ini kayak ilusi sosial aja, pencitraan yang bikin kita berlomba-lomba buat kelihatan punya, bukan beneran punya. Yang bahaya dari stres karena uang itu bukan cuma bikin kita gelisah, tapi juga bisa merusak relasi. Kita jadi lebih sensitif, gampang curiga sama pasangan, susah percaya sama orang lain, bahkan bisa sampai menjauh dari keluarga karena malu atau minder. Belum lagi kalau udah kepikiran buat cari jalan pintas, misalnya ambil pinjaman online yang bunganya nggak masuk akal, atau malah nekat nipu orang. Ujung-ujungnya malah nambah masalah baru. Makanya, penting banget buat kita belajar ngatur uang sejak muda. Bukan berarti harus jadi ahli finansial, tapi minimal ngerti prinsip-prinsip dasarnya. Kayak misalnya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan boros, jangan ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Yang paling penting, belajar ngebedain antara kebutuhan dan keinginan. Kadang kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen aja, biar nggak ketinggalan tren. Padahal belum tentu itu bikin bahagia. Saya pernah dengar satu kalimat yang menurut saya keren banget. Uang itu baik kalau jadi pelayan, tapi bahaya kalau jadi tuan. Artinya, uang itu harusnya kita kendalikan, bukan malah kita yang dikendalikan. Dan buat bisa kendaliin uang, ya kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Apa sih yang bikin kita gampang tergoda belanja? Apa kita suka pelampiasan emosi lewat belanja? Apa kita gampang kepancing diskon? Nah, dari situ kita bisa mulai belajar mengontrol. Saya tahu nggak semua orang punya kondisi ekonomi yang ideal, tapi yang bisa kita kendalikan itu bukan jumlah uangnya, melainkan kebiasaan kita dalam mengelolanya. Dan ini penting banget dipupuk dari sekarang. Karena kalau kita udah biasa disiplin dari muda, nanti pas kita udah punya penghasilan lebih besar, kita nggak kalap. Justru kita bisa lebih tenang,
nggak stres mikirin tagihan karena semuanya udah diatur dari awal. Coba deh, kalian pikir, berapa banyak orang tua yang hidupnya susah di masa tua bukan karena mereka nggak kerja keras, tapi karena dulu nggak pernah diajarin soal perencanaan keuangan. Jangan sampai kita ngulangin kesalahan yang sama. Justru kita harus mulai jadi generasi yang lebih sadar soal uang, yang bisa nyiapin masa depan tanpa harus ngorbanin ketenangan mental kita. Kalau kalian masih bingung harus mulai dari mana, mulailah dari hal paling sederhana. Catat pengeluaran. Serius, sesederhana itu. Catat aja semua yang kalian keluarin tiap hari, sekecil apapun. Dari situ kalian bakal sadar, ternyata selama ini uang kita bocor di hal-hal kecil yang enggak terasa. Dan dari kesadaran itu, kita bisa mulai bikin prioritas. Mana yang penting, mana yang bisa ditunda, mana yang sebenarnya nggak perlu sama sekali. Selain itu, penting juga buat punya tujuan finansial. Misalnya, pengen bebas utang di usia 30, pengen punya dana darurat, pengen punya rumah kecil sendiri, atau pengen bisa liburan tanpa harus ngutang. Tujuan ini yang bikin kita semangat buat nabung dan lebih bijak ngatur pengeluaran. Karena kalau nggak punya tujuan, kita bakal gampang tergoda buat habisin uang tanpa arah. Saya juga pengen bilang, kalau nggak apa-apa kok kalau kalian masih belajar. Kita semua pernah salah dalam ngatur uang. Tapi yang penting, kita sadar dan mau berubah. Kadang yang bikin orang terus stres soal uang itu bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena gengsi buat ngaku kalau mereka butuh belajar. Padahal, belajar ngatur uang itu bukan tanda lemah, justru itu tanda dewasa. Dan satu lagi, jangan bandingin perjalanan finansial kalian sama orang lain. Kita semua punya titik awal yang beda. Ada yang lahir dari keluarga mapan, ada yang dari keluarga sederhana. Tapi yang penting itu bukan di mana kita mulai, tapi seberapa jauh kita bisa bertahan dan bertumbuh. Banding-bandingin diri cuma bakal nambah tekanan. Mending fokus sama proses sendiri. Kalau kalian merasa butuh bantuan, sekarang juga banyak kok sumber belajar keuangan yang gratis. Dari YouTube, podcast, buku, sampai komunitas keuangan. Bahkan banyak juga aplikasi yang bisa bantu kalian ngatur budget. Yang penting ada kemauan dulu. Karena perubahan itu nggak bakal datang kalau kita cuma nunggu. Dan terakhir, saya cuma mau bilang, uang itu penting, tapi kesehatan mental kalian jauh lebih penting. Jangan sampai demi uang, kalian kehilangan tidur nyenyak, kehilangan hubungan baik, atau bahkan kehilangan diri sendiri. Kalian masih muda, masih punya banyak waktu buat belajar, buat gagal, buat bangkit lagi. Jangan takut miskin, tapi takutlah kalau kalian nggak belajar dari kesalahan finansial kalian sendiri. Hidup itu bukan soal punya segalanya, tapi gimana kita bisa cukup dengan apa yang kita punya. Karena saat kita merasa cukup, disitulah ketenangan dimulai. Jadi mulai sekarang, yuk belajar pelan-pelan buat lebih bijak soal uang. Bukan demi jadi kaya, tapi demi jadi tenang. Karena hidup yang tenang itu jauh lebih berharga daripada sekadar saldo rekening yang banyak, tapi nggak pernah bikin kita tidur nyenyak. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kalian mikir ulang soal hubungan kalian sama uang. Bukan buat bikin takut, tapi buat ngajak kalian lebih sadar. Karena kalau bukan kita yang jaga kesehatan mental kita, siapa lagi? Yuk, mulai sekarang kita jadi generasi yang bukan cuma kerja keras, tapi juga cerdas dalam mengelola hidup, termasuk urusan uang.